Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat mengenai jasa pemasangan dan pemeliharaan PLTS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami sekaligus menjelaskan job desk dari masing-masing anggota. Pertama, Cokorda Gede Agung Wahyu Permana yang bertugas di bidang keuangan, di mana ia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan yang masuk dan keluar. Tidak lupa dalam setiap bulannya membuat laporan keuangan untuk dijadikan bahan evaluasi. Yang kedua, saya sendiri, Komang Adinda Swantari di bagian marketing. Di sini saya bertanggung jawab dalam pengaturan proses promosi agar efektif dan efisien, serta bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada rekan saya, Kadek Dwi Dayatana di bagian ketenaga kerjaan. Ia bertanggung jawab atas seluruh persoalan yang ada di lapangan, serta berhubungan secara langsung dengan para konsumen. Selanjutnya, mengenai visi. Visi kami adalah menjadikan usaha ini sebagai usaha jasa yang profesional, berkompeten, bertanggung jawab, handal, dapat dipercaya, dan dikenal luas oleh masyarakat. Adapun misi kami, yang pertama, memberikan pelayanan terbaik yang didukung tenaga kerja terlatih dan profesional. Kedua, mengakomodasikan sumber daya, potensi, dan peluang bisnis di Indonesia. Dan ketiga, meningkatkan dan mengembangkan peluang kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuan kami mendirikan usaha ini yaitu mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, membantu masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang kesulitan mendapatkan pasokan listrik, serta tentunya mendapatkan keuntungan. Dalam jangka pendek, kami ingin mengenalkan usaha kami kepada masyarakat, sehingga nantinya kami dapat memperluas jaringan usaha kami hingga dapat menyentuh masyarakat di wilayah pelosok, dan pada akhirnya dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Adapun kelayakan, yang pertama dari segi material. Kami mengusahakan menggunakan produk yang memiliki kualitas yang baik sehingga tidak mengecewakan konsumen. Dari segi lokasi, kami berencana mendirikan usaha kami di wilayah perkotaan sehingga banyak masyarakat yang mengenali usaha kami. Dari segi ketenaga kerjaan, kami berupaya memberi pelayanan terbaik dengan memperkerjakan pekerja yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, adapun beberapa usaha lain yang sejenis. Produk lain sejenis yang kami ketahui yaitu Permata Cahaya, menyediakan pemasangan pembangkit listrik tenaga angin, menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Karena pemasaran di dunia saat ini lebih dominan ke pemasangan panel surya, karena sumber daya dari matahari yang tak terbatas. Kelebihan itulah yang menjadi peluang untuk bisnis kami. Selanjutnya, saya akan membahas standar operasi prosedur dari perusahaan kami. Yang pertama, karyawan hadir bekerja tepat waktu pada pukul 9 hingga 16 WITA. Yang kedua, karyawan harus bekerja dengan disiplin, teliti, kompeten, dan bisa bekerja sama dengan baik dalam tim. Yang ketiga, karyawan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, selama pandemi, bila konsumen meminta pelayanan, seluruh karyawan diharap memenuhi aturan protokol kesehatan yang ada. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada peluang pasar. Peluang pasar usaha ini sangat besar. Hal ini disebabkan oleh panel surya yang termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Panel surya juga memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di muka bumi, khususnya di Indonesia di mana secara geografis terletak di daerah tropis. Yang kedua ada
strategi pemasaran, memiliki kualitas pelayanan yang optimal sehingga memuaskan konsumen, menjamin pelayanan yang diberikan kepada konsumen dengan memberikan bukti berupa garansi. Yang terakhir ada mempromosikan melalui media sosial baik berbayar maupun melalui postingan. Berikut kami akan menampilkan data keuangan. Yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Kekuatan utama dari usaha jasa pemasangan dan pemeliharaan PLTS ini adalah minimnya persaingan di pasar, terutama di kota-kota yang belum terlalu besar atau di daerah pedesaan. Hal ini membuat bisnis ini dapat berkembang apalagi didukung dengan promosi yang tepat. Alasan lainnya adalah semakin meningkatnya kebutuhan listrik oleh masyarakat baik di kota maupun di desa terpencil. Yang kedua ada opportunity. Kesempatan adalah satu kekuatan dari usaha ini. Pasalnya usaha jasa pemasangan dan pemeliharaan masih memiliki peluang besar yang sangat luas. Untuk di kota-kota kita bisa memanfaatkannya pada gerai atau usaha kecil yang membutuhkan sumber listrik. Yang ketiga ada weakness. Untuk kelemahannya sendiri adalah harga panel surya masih lumayan mahal. Hal ini dikarenakan secara umum kita belum mampu membuat sendiri dan masih bergantung pada negara luar. Yang terakhir ada threat. Ancaman dari jasa pemasangan dan pemeliharaan PLTS saat ini masih sangat kecil. Pasalnya belum banyak orang yang melirik bisnis ini, namun untuk menghindari munculnya pesaing baru perlu ada pengembangan yang akan menjadi kekuatan baru dari usaha jasa ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi.